Jika Anda baru saja berkenalan dengan mitos Atlantis, Anda mungkin akan memiliki kesan bahwa hanya satu sumber untuk legenda ini, Plato. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, secara spesifik dari Athena yang lahir sekitar 427 sebelum Masehi. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Banyak murid-muridnya mempunyai pengaruh yang mengubah pandangan dari alur dunia. Salah satunya Aristoteles, guru dari Alexander the Great. Dalam dialog Timaeus dan Critias karya Plato, Atlantis digambarkan sebagai sebuah kerajaan besar dan makmur yang diberkati oleh para dewa dengan sumber daya alam yang melimpah. Ibu kota Atlantis adalah keajaiban teknik dengan cincin konsentris dari tanah dan air, istana megah dan kuil yang mengesankan. Penduduk Atlantis digambarkan sebagai masyarakat yang sangat maju secara teknologi, dengan sistem irigasi yang canggih, operasi penambangan yang luas, dan angkatan laut yang kuat. Namun Plato tidak bermaksud untuk menyajikan Atlantis sebagai sejarah nyata. Sebaliknya, dia menggunakan Atlantis sebagai perangkat sastra untuk menyampaikan gagasan filosofis dan moral. Atlantis digambarkan sebagai masyarakat yang maju secara teknologi dan korup secara moral. Kontras dengan visi Plato tentang kota yang ideal seperti Athena kuno, yang diatur oleh kebijaksanaan, keadilan, dan pencarian pengetahuan. Setelah perang yang diprovokasi oleh Atlantis, Athena sebagai kota yang lebih kecil namun adil berhasil mengalahkan pasukan Atlantis. Setelah kemenangan ini, Atlantis dihancurkan oleh gempa bumi dan banjir, dan akhirnya tenggelam ke dalam lautan. Kejatuhan Atlantis berfungsi sebagai peringatan tentang akibat dari kesombongan, keserakahan, dan kegagalan untuk hidup selaras dengan yang ilahi. Lalu mengapa banyak orang percaya dan terus mencari keberadaan kota yang hilang tersebut? Padahal sudah jelas bahwa Plato menggunakannya untuk mengilustrasikan teori politik pada zamannya, dan bahwa Atlantis hanyalah sebuah pulau fiksi. Dua dialog Plato, Timaeus, dan Critias yang ditulis pada tahun 360 sebelum Masehi berisi referensi pertama Atlantis. Plato tidak pernah menyelesaikan Critias karena alasan yang tidak diketahui. Namun ahli yang bernama Benjamin Jowett dan beberapa ahli lain berpendapat bahwa Plato awalnya merencanakan untuk membuat catatan ketiga yang berjudul Hermokrates. Beberapa ahli mengatakan bahwa Plato menggambarkan kejadian yang telah berlalu, seperti letusan Thera atau Perang Troya. Sementara lainnya menyatakan bahwa ia terinspirasi dari peristiwa kontemporer seperti hancurnya Helike pada tahun 373 sebelum Masehi atau gagalnya invasi Athena ke Sisilia tahun 415 sampai 413 sebelum Masehi. Masyarakat sering membicarakan keberadaan Atlantis selama era klasik, tetapi umumnya tidak mempercayainya dan kadang-kadang menjadikannya sebagai bahan lelucon. Kisah Atlantis kurang diketahui pada abad pertengahan, tetapi pada era modern cerita mengenai Atlantis ditemukan kembali. Deskripsi Plato menginspirasikan karya-karya penulis zaman Renaissance seperti New Atlantis karya Francis Bacon. Atlantis juga memengaruhi literatur modern, dari fiksi ilmiah hingga buku komik dan film. Namanya telah menjadi pameo untuk semua peradaban prasejarah yang maju dan hilang. Beberapa penulis kuno menganggap Atlantis sebagai mitos atau cerita simbolis. Namun ada juga yang percaya bahwa Atlantis benar-benar ada. Aristoteles misalnya berpikir bahwa gurunya Plato menciptakan kisah Atlantis untuk tujuan mengajarkan filsafat. Ia berkata, Plato menciptakan cerita Pulau Atlantis, lalu menenggelamkannya kembali. Filsuf Krantor, murid dari murid Plato yang bernama Xenocrates, sering disebut sebagai penulis yang menganggap cerita tersebut sebagai fakta sejarah. Meskipun karyanya sebuah komentar tentang Timaeus sudah hilang, Proclus, seorang filsuf Neoplatonis
dari abad ke-5 Masehi melaporkannya. Menurut Proclus, Krantor dikatakan telah mengunjungi Mesir, berbicara dengan para imam dan melihat hieroglif yang mengonfirmasi cerita Atlantis, atau dia mengetahui hal itu dari pengunjung lain yang datang ke Mesir. Beberapa orang mengatakan bahwa catatan tentang Atlantis adalah sejarah murni, seperti yang diyakini oleh Krantor, komentator pertama tentang Plato. Krantor juga mengatakan bahwa orang-orang sezaman Plato sering mengkritiknya dengan bercanda, karena tidak menemukan republiknya sendiri, tetapi menyalin institusi orang Mesir. Plato menanggapi kritik ini dengan cukup serius, sehingga dia menugaskan cerita tentang orang Athena dan Atlantis kepada orang Mesir, membuat mereka mengatakan bahwa orang Athena pernah hidup menurut sistem tersebut. Alan Cameron berpendapat bahwa kata ganti tersebut harus ditafsirkan mengacu pada Plato, dan bahwa ketika Proclus menulis bahwa kita harus ingat tentang seluruh prestasi orang Athena ini, bahwa itu bukan mitos belaka atau sejarah tanpa hiasan, meskipun beberapa menanggapnya sebagai sejarah dan yang lain sebagai mitos. Dia memperlakukan pandangan Krantor sebagai pendapat pribadi belaka, tidak lebih. Bahkan dia pertama-tama mengutip dan kemudian menolaknya sebagai salah satu dari dua pandangan ekstrim yang tidak dapat diterima. Bagian lain dari komentar Proclus tentang Timaeus memberikan deskripsi tentang geografi Atlantis. Disebutkan bahwa sebuah pulau dengan sifat dan ukuran seperti itu pernah ada terbukti dari apa yang dikatakan oleh penulis tertentu yang menyelidiki hal-hal di sekitar laut luar. Menurut mereka ada 7 pulau di laut itu pada zaman mereka yang suci bagi Persepon, dan juga 3 pulau lainnya yang sangat besar. 1 di antaranya untuk Hades, 1 lagi bagi Amon, dan 1 lagi bagi Poseidon, yang luasnya 1000 stadia atau sekitar 200 km. Penduduknya yang melestarikan ingatan dari nenek moyang mereka tentang Pulau Atlantis yang sangat besar, yang benar-benar ada di sana, serta yang selama berabad-abad telah memerintah atas semua pulau di Laut Atlantik, dan yang juga telah disucikan oleh Poseidon. Hal-hal ini ditulis dalam Marcellus dalam Atiopikanya. Sejarawan dan filsuf kuno lainnya yang percaya pada keberadaan Atlantis, termasuk Strabo dan Posidonius. Beberapa teori mengemukakan bahwa sebelum abad ke-6 sebelum Masehi, pilar Hercules mungkin merujuk pada pegunungan di kedua sisi Teluk Lakoni di Yunani Selatan. Pegunungan ini berada di kedua sisi teluk terbesar di Peloponnesos dan terbuka ke Laut Mediterania, yang mungkin menempatkan Atlantis di Mediterania dan sesuai dengan banyak detail dalam diskusi Plato.